sih. Tidak ada dari keturunannya, tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud. Orang yang tidak punya keturunan, itu yang pertama. Kemudian bukti akurat Yesus itu tidak akan bisa duduk di tahta Daud itu tertulis di Yeremia 36 nomor 30. Itu bukti akurat Yesus tak bisa, karena dia dikunci oleh kutukan Tuhan. Dikatakan di sana, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, kakeknya Yesus, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Jadi menurut Yeremia 36, Yesus tidak bisa jadi raja di atas tahta Daud, nggak bisa dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah keturunan Yoyakim. Apa bukti bahwa Yesus ingin diloloskan kemudian menjadi raja di atas tahta Daud? Matius 1 nomor 11, di situ ada ketimpangan yang sengaja kemudian dilakukan menghilangkan jejak kalau Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Coba Anda baca di dalam Matius 1 nomor 11 tuh. Apa yang dituliskan di sana? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. tahta Daud. Tapi Bang Yoyakim dan Yesus sendiri kan menyatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti mungkin tidak sama dengan nubuatan yang spesifik berbicara tentang kerajaan Israel yang akan dibangkitkan kembali. Ini yang selama ini berbeda pandang antara Judaisme dengan Kekristenan adalah Judaisme berpegang pada nubuatan tentang kerajaan Israel yang akan kembali bangkit menjadi jaya. Tetapi ada nubuatan juga tentang kerajaan kekal yang sebenarnya sama sekali tidak mengacu kepada kerajaan Israel yang dimaksud. Ada dua nubuatan yang berbeda, yang ini diperhitungkan ya, miskalkulasi oleh para rabi Yahudi yang mengira Yeshua mengaku sebagai Raja Israel yang dimaksud oleh dalam nubuatan-nubuatan sebelumnya. Padahal yang dimaksud oleh Yeshua adalah kerajaan kekal yang dinubuatkan oleh Daniel 7 ayat 9-14 gitu. Ada dua nubuatan tentang kerajaan. Yang pertama kerajaan Israel yang akan dibangkitkan kembali, lalu kemudian ada kerajaan kekal yang luput dari pemahaman para rabi Yahudi. Karena kerajaan Israel mustahil kekal, mustahil. Iya. Jadi memang ada ada dua kerajaan. Kerajaan pencipta langit dan bumi. Ya. Lalu kemudian kerajaan Daud. Yesus ini tidak bisa duduk di atas kerajaan Daud. Kalau dikatakan kerajaannya bukan dari dunia, itu juga betul. Karena para nabi itu adalah utusan sang raja, Malikin Nas, yang merajai seluruh manusia, punya kerajaan. Apa kerajaannya? Ya, langit dan bumi beserta isinya, itu kerajaan Tuhan. Yesus, Musa, Abraham, Isa, Yakub, Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang pilihan dari sang raja yang diutus ke muka bumi menjadi jalan menuju kepada sang raja. Itu betul. Jadi Yesus ini tidak memiliki kemudian kerajaan Daud. Makanya dikatakan dalam Matius 21:43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah yang didatangkan kemudian kepada Yehuda, yang didatangkan kemudian terusannya sampai kepada Daud, Salomo, itu diambil
Jadi kerajaan yang dimaksud di dunia dan kerajaan yang di langit itu pun sama. Karena kerajaan yang ada pada tahta Daud itu ada pemberian Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan membantu Bani Israel untuk melumpuhkan musuh-musuhnya sehingga mereka menegakkan kerajaan mereka. Nah, kerajaan yang ditegakkan ini kemudian kata Yesus diberikan kepada bangsa lain dan akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kerajaan Daud ini tidak mungkin dipatikan. Kerajaan Daud itu diambil oleh saudaranya sendiri, yaitu Bani Ismail. Dalam hal ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kerajaannya masih bersinar sampai 1400 tahun hari ini masih ada. Jadi kerajaan itu diambil, diberikan kepada dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum yang tadi yang saya katakan. Makanya di dalam Yesaya 42 dikatakan begini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nabi Musa membawa hukum, tapi hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa membawa hukum, tapi hanya untuk Bani Israel. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hukum-hukumnya untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, untuk seluruh manusia. Itu bang. Ya, tapi terminologi tentang kerajaan Allah itu kan baru ada muncul setelah Yesua yang menyatakannya. Jadi selama ini tidak pernah disebut kerajaan Elohim, misalnya, tapi kerajaan Israel. Jadi kerajaan Israel memang memiliki nubuatannya tersendiri, ya akan dipulihkan, ya akan dibangkitkan kembali, dipulihkan, di mana para rabi Yahudi yakin bahwa yang akan menjadi raja itu adalah reinkarnasi dari Daud sesuai Yeremia 30 ayat 9. Nah, tetapi berbeda dengan kerajaan yang dimaksud oleh Yesua gitu. Jadi kerajaan Israel ya kerajaan Israel, tapi kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu diberikan kepada Yesua sebagai anaknya, sebagai pewaris tahta kerajaan Allah sesuai nubuatan Daniel 7 ayat 9 14. Jadi ini menurut saya ada dua kerajaan berbeda, di mana Mesias yang dimaksud adalah Mesias yang dimaksud oleh Yahudi, tetapi juga ada Mesias yang dimaksud oleh Yesaya, di mana kalau Mesias Yahudi itu yang mengurapi adalah imam, tetapi Mesias yang dimaksud Yesaya 61 ayat 1 yang mengurapi adalah Tuhan sendiri, karena kerajaannya kerajaan kekal. Saya rasa itu berbeda sih bang. Nah, kalau kerajaan Israel bisa dipindah tangankan, saya percaya, makanya menjadi kerajaan Islam. Ya, Israel nggak mungkin lah bisa kekuasaannya mendunia, itu mustahil. Ya, tapi kerajaan Islam mungkin. Nah, tetapi ada beda antara kerajaan kekhalifahan Islam dengan yang dimaksud oleh Yesua sebagai kerajaan kekal. Saya rasa ini berbeda. Sistem pemerintahannya mungkin mengadopsi syariat Islam, bisa jadi, tetapi sistem pemerintahannya berbeda menurut saya, karena ini memang kerajaan sorga, artinya sistem sorgawi yang diterapkan di bumi. Jadi Kristen saat ini masih ya dalam konteks keselamatan itu ya bukan keselamatan tentang dosa, tetapi ya tadi bahwa orang Kristen adalah menjadi subjek, jadi kerajaan sorga yang dibawa oleh Yesus, yang bukan bagian atau tidak ada korelasinya sama sekali dengan kerajaan Israel yang dimaksud oleh Judaism. Menurut abang gimana? Ya, nabi-nabi ini memang diutus ya, diutus dari Allah, sang pemilik kerajaan, sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah raja. Al-Quran surah Al-Ma'idah nomor 18 itu, ayat 18 itu jelas dikatakan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, itu diawali dengan ayat itu. Jadi kalau kita melihat orang-orang beriman harus memahami bahwa Allah itu memiliki kerajaan, di mana kerajaannya itu meliputi langit dan bumi. Dikatakan dalam Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya,
dan kepadanya lah semua akan kembali. Itu tidak salah. Jadi para nabi itu punya kerajaan. Kerajaan yang diajarkan oleh para nabi itu ada kerajaan Allah. Kerajaan yang meliputi langit dan bumi. Walillahil mulkus samawati wal ard. Jadi Allah lah yang memiliki kemudian kerajaan. Jadi kalau dikatakan kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini, itu juga tidak salah karena mereka adalah utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus akan membuat kerajaan selayaknya kerajaan Nabi Muhammad, layaknya kerajaan Nabi Daud di dunia ini, enggak akan ada itu. Enggak akan ada. Kedatangan Yesus untuk yang kedua itu sebagai hakim, bukan sebagai raja, tapi sebagai hakim. Dia akan menghakimi sang terdakwa. Matius 7 nomor 23 akan mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, akan mengusir orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Itu tujuannya Yesus datang. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka itu untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Yesus mengatakan, oh tidak. Nah, apa objek yang menjadi tolak ukur terkait Al-Quran? Kita lihat Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa, yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel ketika aku berdakwah kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yohanes 12:48. Jadi dia datang sebagai hakim. Dia datang mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dan yang diusir itu ampusnya adalah saudara-saudara saya Kristen. Karena yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, hanya Kristen. Jadi kedatangan Yesus sebagai hakim akan menghakimi terdakwa. Terdakwanya siapa? Kristen. Coba Anda lihat tuh Yohanes 17:48. Itu tolak ukurnya itu. Tolak ukurnya itu di situ. Sama seperti di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 116 117. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan mereka hanya kepada satu poin. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan terimalah aku sebagai utusan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Jadi misi Yesus dan misi Nabi Isa sama. Cakupan ajarannya Yesus, cakupan ajaran Isa sama. Yesus adalah muslim yang taat, Isa muslim yang taat. Yesus nabi dan rasul, Isa nabi dan rasul. Isa hanya untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi antara Isa dan Yesus menurut ajaran oknum yang sama. Tapi antara Islam dan Kristen menurut teolog, ya, Islam, Yesus dan Isa beda. Tapi oknum ini sama. Yang membedakan adalah ajaran Islamnya dan ajaran Kristennya. Ajaibnya, ajaran Islam dan Yesus sama ajarannya. Tapi ajaran Yesus dan ajaran Kristen berbeda. Malah datang untuk membawa diri sebagai hakim untuk mengusir orang-orang Kristen. Itu fakta. Fakta yang belum terjadi tapi sudah tertulis di Bible. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Terkait Matius 7:21 sebenarnya konteksnya adalah penyalahgunaan apa yang memang diperintahkan oleh Yeshua. Saat itu kan Yeshua berkata, engkau akan mengusir setan demi namaku, ya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Artinya
Roh Kudus menyertai orang-orang Kristen dalam konteks pengabaran Injil. Tetapi artinya dipersenjatai, diperkuat dengan kekuatan yang sama seperti Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Yesus ya. Tetapi ini kemudian dijadikan alat untuk manipulasi ya, misalnya memperkaya diri dengan menjual kesembuhan menjadi sebuah pameran untuk menarik jemaat, dan kemudian dengan ditariknya banyak jemaat lalu menghasilkan banyak uang ya. Itu menurut saya konteksnya itu ya, mereka yang diusir yang melakukan hal-hal yang munafik gitu, mengatasnamakan Yesus padahal untuk memperkaya diri. Saya rasa konteks dari 721 itu, Matius 721 itu. Tetapi konteks Yesus datang sebagai hakim, kalau menurut catatan Wahyu kepada Yohanes, itu tentang penghakiman atas seluruh manusia. Tapi sebelum penghakiman itu ada proses peperangan. Jadi kalau Yahudi menuntut Yesus harus menjadi panglima, Mesias harus menjadi panglima perang, juga dicatat tentang peperangan Yesus terhadap tentara malaikat iblis ya, maksudnya iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu juga terjadi peperangan lebih dahulu. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Yesua menjadi raja, menjadi Mesias, menjadi raja segala raja itu memang nanti pada kedatangan yang kedua. Sinyalemen-sinyalemen itu ada, walaupun saya juga tidak akan membantah bahwa Yesus memang menjadi hakim. Tapi yang dihakimi menurut point of view-nya Islam kan tentang salib, tentang babi, tentang hanya menghakimi orang-orang Kristen yang dianggap salah. Tapi saya melihatnya nggak gitu ya. Saya melihat penghakiman secara keseluruhan seluruh umat manusia, di mana seluruh maut menyerahkan orang marang mati di dalamnya, lalu kemudian dihakimi oleh Yeshua. Untuk apa dihakimi ya, itu tadi soal mau masuk kemana, ke lumbung padi atau dibakar selama-lamanya. Jadi saya melihat Yeshua ini memang figur seorang raja kekal yang dinubuatkan Daniel, walaupun tidak memenuhi persyaratan nubuatan Mesias menurut standarnya Yahudi. Kalau memang kita berbeda ya, karena itu belum terjadi ya, itu yang membuat saya masih bertahan menjadi Kristen, Bang. Karena belum sepenuhnya terjadi, kita masih sama-sama tanda tanya apa yang akan terjadi benar apa enggak. Kalau nanti saya salah misalnya, ya saya terima konsekuensinya gitu loh, bahwa saya masuk neraka mungkin gitu. Jadi kalau benar ya saya menjadi bagian dari kerajaan yang dipimpin oleh Yeshua, kerajaan 1000 tahun, kerajaan sorga yang ada di bumi itu. Itu sih gamblingnya menurut saya. Oke, sekarang begini aja. Kita kan ini orang belajar ya, supaya kita mengerucutkan permasalahan ini. Ketika kemudian saudara Kristen beriman bahwa perkataan Yesus itu adalah sesuatu yang mutlak diimani, betul ya? Benar ya? Sebenarnya konsep kekristenan tidak mengimani apa yang dikatakan Yesus, tapi idealnya kita menjadikan Yesus sebagai role model, dan sehingga kita memang berupaya keras menjadi sama seperti Yeshua dalam pikiran, perkataan, perbuatan, karena Yeshua adalah role modelnya. Oke, di dalam Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku, ini kan Yesus sudah berbicara tuh, barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Yesus ini? Ya, artinya kita itu menjadi sebuah alat bukti yang cukup ya, perkataan itu ketika kita tidak mengikutinya, menjadi alat bukti yang cukup untuk di penghakiman nanti bahwa kita bersalah karena kita masuk dalam delik kesalahan atas ucapan Yeshua, perintah-perintah Yeshua. Tetapi tidak bisa disandarkan kepada perkataan-perkataan misalnya ajaran bahwa aku bukan Tuhan misalnya, tetapi soal kebenaran-kebenaran yang Yeshua ajarkan lebih kepada perilaku-perilaku yang menjadi Kristen itu.
gitu. Kita kekristenan sih sebenarnya nggak ngedebatin seperti apa yang terjadi sekarang ya, siapa yang Allah atau siapa yang lahir, siapa yang berubah menjadi manusia, itu kan persoalan teologis yang nggak akan ada hentinya ya. Karena kita semua tahu bahwa yang paling tinggi ya pasti Allah yang Bapa. Ya, anak pasti lebih rendah. Saya harus akui itu ya. Walaupun banyak Kristen yang menyatakan nggak bisa lebih rendah. Salah satunya tidak terpisahkan. Saya berani menyatakan bahwa beda ya, Bapa dan anak beda. Karena acuan saya bukan teologi tetapi sesuatu yang tekstual yang ada di Daniel 7 ayat 9 tadi, bahwa yang lanjut usianya bisa dipastikan itu adalah yang maha kuasa memberikan delegasi kekuasaan kepada sang anak gitu, anak manusia tadi. Kenapa sangat melebar ya? Ini Yesus yang berkata, siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Jadi yang menjadi polanya perkataan Yesus, bukan perkataan yang lain. Lalu perkataan yang mana tuh? Perkataan yang telah Yesus sampaikan. Berarti perkataan selama 3 tahun itu yang menjadi tolak ukur penghakiman nanti di akhir zaman. Kenapa lari kemana-mana? Ini kalau dipahami secara akal nih, ngeri ini data. Kenapa Yesus menjadikan tolak ukur penghakimannya terkait di akhir zaman? Item-item untuk penghakiman itu adalah perkataannya ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Berarti semua apa yang diucapkan Yesus selama 3 tahun itulah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi hakim nanti di akhir zaman. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ketika orang Kristen di baris nih akhir zaman nanti dihakimi satu-satu. Kenapa kau menuhankan aku? Mana perkataanku pada saat aku datang di tengah-tengah umatku memerintahkan mereka menuhankan aku? Mana? Tak ada. Makanya masuk ke dalam Matius 7 nomor 23, pengusiran. Karena yang menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman menurut Yesus adalah perkataan-perkataannya yang telah dia sampaikan pada saat dia penginjilan selama kurang lebih 3 tahun. Berarti tidak berlaku surah-surah Paulus yang mendoktrin sebegitu hebat Yesus ini Tuhan, menyembah Yesus, dia adalah jelmaan Tuhan dan seterusnya. Tidak berlaku data-data itu, karena itu bukan ucapan Yesus yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Wajar saja ketika dikatakan dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi palsu, dari buahnya kamu bisa melihat mereka memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Kenapa diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Sedangkan Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ini jelas tolak ukurnya untuk mengukur selamat tidaknya Kristen di akhir zaman ini. Yohanes 12:48 dan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu tolak ukurnya. Jadi tidak perlu kemudian ngambang kemana-mana. Tolak ukur keselamatan Kristen, selamat atau tidaknya, tergantung lolos tidak Kristen di Yohanes 12:48 ini, lolos tidak Kristen di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 tersebut. Kalau lolos bisa jadi selamat, tapi kalau tidak mungkin mana? Kecuali saudara Kristen ingin membantah perkataan-perkataan Yesus, nah itu berarti jatuh ke antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menolak bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang yang menuhankan Yesus berarti menolak Yesus itu Kristus. Kalau orang mengimani Yesus itu Kristus, mustahil disembah, karena Kristus itu level tertingginya hanyalah manusia yang diurapi, manusia yang ditahirkan, manusia yang ditobatkan, manusia yang ditasbihkan, bukan Tuhan. Nah itu dia yang perlu saudara pahami. Kembali kepada Yohanes 12:48, kalau Anda sudah bisa merasa lolos dari penghakiman perkataan-perkataan Yesus,
berbanggalah jadi Kristen. Tapi kalau tidak, siap-siap lo dilemparkan ke dalam api neraka. Berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kami hanya menyampaikan aja, silakan. Baik, begini Bang Suma, kalau dipelajari seksama ya, persentase ajaran Yesua tentang teologi itu sedikit sekali ya. Lebih banyak tentang kemanusiaan ya. Misalnya khotbah di atas bukit itu pengajaran Yesua yang terkenal sama sekali tidak menyinggung tentang siapa itu Tuhan, siapa yang berhak disembah. Jadi ajaran Kristen yang sesungguhnya adalah ya tadi Matius 5 ayat 7, Matius 5 sampai 7, di mana ajarannya lebih tentang filosofi hidup ya, berbahagialah orang miskin dan begitulah. Jadi memang Yesua sepertinya tidak menekankan soal keilahian seperti Judaism. Misalnya rabi-rabi benar-benar titik beratnya adalah tidak boleh ada ilah lainnya. Misalnya tauhid lah, pokoknya ajaran yang tauhid ya. Tidak boleh ada menyembah ilah lain. Sebenarnya ajaran Yesus sama sekali nggak menyentuh ke area itu ya. Itu yang mungkin yang harus di garis bawahi. Kenapa kekristenan sebenarnya nggak perlu ribut-ribut soal siapa Tuhan yang berhak disembah, karena Yesus nggak ajarin itu. Ya, artinya gini, Yesus itu sebenarnya tahu orang manusia Yahudi yang menjadi pengikutnya udah tahu, karena kan basicnya memang Judaism ya. Elohimnya adalah Yehova yang dikenal sebagai Bapa gitu. Yesua adalah utusannya, jadi udah firm sebenarnya. Makanya Yesua nggak ajarin. Nah, lalu dari mana asal muasal kesalahan umat Kristen menjadi menyembah Yesua misalnya ya? Oke, katanya dari Paulus atau siapa gitu. Sebenarnya bukan dari Paulus saja. Sumber kesalahannya justru ada pada tafsir Yohanes terhadap Yesua. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 itu, Yohanes berteologi bahwa Yesua adalah jelmaan dari firman. Nah, kan sebenarnya dari situ. Saya bukan berani menyalahkan Yohanes, tetapi saya berani jamin bahwa buah pikir Yohanes itulah yang menjadi pemicu kesalahpahaman mengapa Yesua dianggap sebagai firman yang menjadi manusia. Karena memang itu tulisan Yohanes. Kalau Paulus sih sebenarnya sudah memisahkan, hanya ada satu Allah saja, berarti kan hanya ada satu Allah, berarti itu bicara keesaan. Tapi satu Tuhan saja. Nah, Tuhan ini yang dimaksud adalah Tuhan adalah penguasa kita di bumi nanti, menjadi raja ketika dia menjadi raja. Jadi kalau memang menggunakan kata Tuhan ya nggak usah bilang aja Tuhan ya, karena memang itu Kyrie atau Kyrios bisa diterjemahkan menjadi Tuhan. Artinya Paulus justru memisahkan itu. Yang jadi Allah cuma satu, tapi Tuhan kita adalah junjungan kita, atau dalam kata lain, junjungan kita adalah Yesua. Junjungan kita adalah apa yang kita bisa jadikan pedoman hidup adalah perkataan-perkataan dan ajaran Yesua. Justru yang salah adalah Yohanes pertama kali membuat filsafat tentang Yesua, bahwa Yesua memang adalah jelmaan dari Sang Firman. Nah, ini kan persoalan Trinitas atau Oneness itu kan bermula dari situ. Selalu ayatnya adalah Yohanes. Apakah Yohanes salah? Ya saya nggak bisa salahin. Itu kan pemikiran dia 2000 tahun lalu, di mana dia nggak paham siapa sih Yesua gitu. Nah, makanya dia berteologi. Nah, menurut Bang Suma, pernyataan saya salah apa benar? Bukan saya membela Paulus ya. Paulus malah saya lihat dia ahli Taurat sejati dan dia tidak mengajarkan hal yang salah. Kalau dia menyatakan bahwa Yesua Tuhan, ya Tuhan, ya pakai penerjemahan aslinya aja, dia Tuhan. Jadi Yesua memang dianggap Tuhan atau junjungan bagi setiap Kristen, tetapi Allah tetap satu. Nah, yang menjadi persoalan justru teologi yang dibangun Yohanes ya, ini firman telah menjadi manusia. Kalau saya bisa jadi dipahami orang Kristen yang memahami salah. Sebenarnya saya nggak memahami bahwa firman itu menjadi manusia. Saya nggak melihatnya begitu. Tetapi kita bisa melihat apa yang diperkatakan Yesua itu setara dengan perkataan Allah, karena Yesua adalah utusan Allah. Jadi wibawa dari ucapan Yesua atau ajaran-ajaran Yesua sebenarnya membawa wibawa perkataan ilahi. Sebenarnya kalau dipahami seperti itu selesai kita. Jadi kita nggak memahaminya bahwa Tuhan jadi manusia gitu loh.
Itu sebenarnya jadi ayat ini sebenarnya nggak ada yang salah, tetapi banyak Kristen memahaminya salah. Menurut saya itu sih, Bang. Iya, jadi gini, sebelum saya pamit ibadah ya, Yesus itu kan sudah sangat jelas mengatakan pola penghakimannya itu hanya kepada perkataannya saja. Jadi orang yang sibuk menuhankan, menyembah dan seterusnya di luar Yahudi ya itu nggak kena. Makanya Yesus kan minta agar waspada kepada serigala yang datang kepada murid Yesus. Ini yang selalu orang Kristen hindari. Siapa serigala yang datang ke murid Yesus? Siapa di antara Yahudi dan Kristen yang adalah serigala? Apakah Yahudi yang serigala atau Kristen yang serigala? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang kita lihat. Yesus itu datang di tengah-tengah umatnya agar umatnya percaya kalau dia itu rasul. Bukan agar percaya kalau dirinya itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen. Mereka juga bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Tetapi murid aslinya. Murid-murid yang hidup bersama sebelum terjadi tragedi penyaliban. Itu yang dimaksud Yesus. Ketika Yesus berbicara mengenai mereka, mereka itu adalah muridnya Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu pendatang baru yang dihasilkan dari serigala tadi. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus ini adalah utusan. Bahkan keinginan Yesus di dalam Yohanes 11:42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, tujuannya agar dia diterima sebagai rasul, agar dia diterima sebagai utusan Tuhan, agar orang-orang percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi ketika sampai di Paulus, non-Yahudi diajarkan agar percaya Yesus itu Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan, tapi memang benar-benar Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Kemudian dikatakan Kolose 2 nomor 9. Paulus mau menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan seenggok bayi Yesus. Itu intinya. Meskipun Paulus sendiri tidak menuhankan dia, bahkan Paulus sendiri itu bertaubat dari ajaran Kristen. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya apa? Akulah Tuhan. Tidak. Supaya mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku utusanmu. Kamu Allah, aku utusan, berarti aku ini adalah rasulmu, Rasulullah, Rasul Elohim. Itu yang maunya Yesus, agar kita percaya, agar orang percaya bahwa dia adalah rasul. Di Paulus dia jadi Tuhan, dia jadi Tuhan, dia jadi Elohim, dia menjadi yang menjelma menjadi daging. Nah, kemudian ketika kemudian Yesus mengatakan bahwa di akhir zaman nanti yang menjadi tolak ukur penghakiman adalah perkataan yang dia sampaikan kepada Bani Israel, tak ada satupun Kristen yang akan lolos dari penghakiman Yesus. Tak ada satupun, kecuali mereka yang meninggalkan ajaran Kristen. Kenapa demikian? Karena tidak ada firman yang keluar dari mulut Yesus untuk menyembah dirinya. Kristen mempraktekkan hari ini menyembah dirinya. Tak ada satupun firman yang keluar dari mulut Yesus agar orang membatalkan hukum Taurat. Kristen hari ini tidak mengikuti Taurat. Tidak ada satupun ucapan Yesus dia diutus untuk non-Yahudi. Kristen sedunia bukan Yahudi. Tak ada satupun dari mulut Yesus ibadah hari Minggu. Kristen ibadah hari Minggu. Tak ada satupun dalam mulut Yesus, keluar dari mulut Yesus, Tuhan itu satu hakikat, tiga pribadi. Kristen mengimani Tuhan tiga pribadi. Tak ada satupun dan sekalipun dia mengucapkan kata Kristen untuk pengikutnya,
Tapi di luar Yahudi Anda menyebut diri mereka sebagai Kristen, sebagai pengikut. Ini yang menjadi tolak ukur penghakiman. Kalau kami umat Islam datang di hari penghakiman di mana Yesus sebagai hakimnya, seluruh umat Islam akan lolos. Tapi Kristen tak bisa, dia tidak bisa lolos. Kristen tak ada yang bisa menyelamatkan Kristen pada saat Yesus menjadi hakim. Tak ada. Satu pertanyaan aja, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Kenapa kau mengatakan aku adalah pribadi kedua dari Tuhan pencipta? Kristen udah hancur duluan. Ditanya gitu sama Yesus berdasarkan Yohanes 12:48. Karena firman yang disampaikan Yesus tak ada sedikit pun menyentuh ajaran Kristen, tak ada. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada membatalkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang lain dan seterusnya, maka dia akan menempati neraka. Jadi Kristen mau kemana perginya? Yang kedua, Yesus meramalkan, menubuatkan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi mana? Ahli Taurat mana? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang non-Yahudi kemudian menjadi pengikut agamanya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus ini adalah ahli Taurat. Paulus ini adalah orang Farisi. Paulus ini adalah orang munafik. Dialah yang menyeberangi lautan sampai Roma. Dia yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia. Dia kemudian mentobatkan orang-orang menjadi pengikut agamanya. Lalu setelah menjadi pengikut agamanya dijadikan sebagai orang neraka. Lalu 2 kali lebih jahat. Apa 2 kali lebih jahat? Tuhannya Bani Israel diganti menjadi bayi. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dijadikan sebagai perjanjian usang, perjanjian lama. 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, jauh lebih jahat orang Kristen terhadap Tuhan, terhadap hukum Tuhan. Ini yang tidak disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Lalu kemudian ending dari semuanya, Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yesus mengatakan orang Kristen, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3, dari buahnya kamu mengenal mereka. Apa buah? Buah di sini adalah hasil dari pengajaran nabi palsu. Hasilnya kelihatan. Kalau Anda melihat kemudian di dalam Matius 7 yang saya katakan ini, sedikit lagi ya, jelas sekali bahwa dikatakan kalau ingin melihat dari hasil pengajaran nabi palsu itu, bisa dilihat dari tanda buahnya. Tanda buahnya itu jelas, kata Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, kemudian dikatakan mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata siapa? Kata Yesus. Kata buah di dalam bahasa Yunani itu adalah karpos. Dari buahnya, dari hasilnya, karpos. Karpos ini dalam bahasa Yunani artinya adalah hasil atau akibat. Nah, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan karpos yang baik, hasil yang baik. Nabi palsu akan melahirkan hasil yang tidak baik. Nah, hasilnya bisa kita lihat, kata Yesus. Dari buahnya, dari hasilnya pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Karpos. 1, memanggil aku Tuhan. Dan ini sekaitan dengan Lukas 21 nomor 8. Waspadalah terhadap penyesat-penyesat yang datang kepadamu, yang menggunakan namaku, memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Penyesat itu akan datang selalu mengatakan apa? Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Itu tanda-tanda pengajaran penyesat. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan,
bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan buah-buah ini tidak ada di Hindu, tidak ada di Buddha, tidak ada di Islam, adanya hanya di Kristen. Jadi yang akan diusir Yesus siapa? Kristen. Gak ada alasan itu, gak ada alasan bahwa mengatakan tidak. Tadi Yohanes 12:48 jelas Kristen tidak lolos. Kemudian Matius 7 jelas Kristen lah yang terzolimi, yang akan terhakimi di sana. Matius 13:50 pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka, kecuali saudara saya ayo jadi pinter, bisa meloloskan diri Anda dari buah-buah pengajaran nabi palsu, silakan Anda bertahan di Kristen. Tapi kalau tidak ada yang bisa Anda loloskan diri Anda dari buah pengajaran nabi palsu, ya saya rasa Anda masih sehat, bukan? Akal masih ada kan di kepala? Kalau itu masih ada, silakan Anda redungkan. Demikian. Soalan apakah Kristen mengikuti apa yang Yesus ajarkan? Sebenarnya cuma cukup satu aja di Yohanes 16 katakan bahwa orang Kristen berdoa kepada Bapa tetapi atas nama Yeshua. Makanya kita berdoa, kalau berdoa, nah Bapa yang dalam surga, dikuduskan namamu, artinya kita berdoa kepada Bapa tetapi selalu mendasari setiap doa dalam nama anak, dalam nama Yeshua. Anak itu artinya representasi. Ya, saya nggak bilang manifestasi, nanti dianggap sebagai jelmaan Bapa, tapi sebagai representasi dari Sang Bapa. Karena kita tidak pernah mengenal Bapa secara langsung, tetapi kita mengenal Bapa melalui firman yang kita dengar, yang tertuang dalam tulisan-tulisan, sama seperti Islam juga mengimani bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah. Nah, kita juga mengimani ucapan Yesus adalah ucapannya Allah. Jadi kita mendasarkan setiap doa kita dan permohonan kita kepada Allah, kepada Bapa, tapi melalui anaknya, melalui Yeshua sebagai representasinya. Sebenarnya itu tidak bisa nggak bisa dipahami sebagai Kristen menuhankan Yeshua. Sebenarnya ya karena memang Yeshua ajarkan begitu. Ajarkan kita berdoa atas namanya. Lalu apakah ya terkait lalu tadi dengan Matius 7:21 bahwa kita Kristen menjadi subjek hukum dari apa yang dinubuatkan bahwa Yesus datang kedua kali untuk menghakimi. Ya saya setuju ya bahwa Kristen nggak akan bakal lolos dari hukuman, hanya modal percaya kepada Kristus sebagai Mesia lalu kita selamat masuk surga. Itu juga pemahaman yang salah, karena tetap Kristen akan melalui proses penghakiman. Kenapa harus dihakimi juga ya? Karena terkait perbuatan dan mengenai buah tadi ya, yang menjadi padi yang berbuah akan masuk dalam lumbung, yang tidak berbuah akan dibakar bersama dengan ilalang. Tapi bukan karena kita menyatakan Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa ya. Kita boleh beraksi seperti kita seorang pendeta hebat yang seolah-olah penuh dengan kerohanian, yang menggunakan yang sangat spiritual, yang selalu berbicara atas nama Yeshua, padahal dalam hatinya dia memiliki agenda untuk misalnya memperkaya diri, memperbesar gereja. Nah itu yang ya kita manusia nggak mampu menghakimi itu, karena hanya Yeshua sebagai hakim yang maha adil yang mampu menghakimi. Jadi itu soal itu, bukan soal Yeshua dituhankan lalu Yeshuanya marah karena itu hal yang salah. Karena Yeshua memang tidak pernah mengajarkan soal teologi kepada pengikutnya. Jadi saya rasa dua hal itu. Nah, apakah saya bisa selamat atas hukuman yang didasarkan oleh saya tidak mengikuti ajaran Yeshua? Ya, saya mengikuti ajaran Yeshua berdasarkan Yohanes 16 tadi ya. Kalau dibaca keseluruhan, bicara soal kenapa kekristenan melandaskan setiap doa dan permohonannya atas nama Yeshua, bukan tidak bismi Allah lagi gitu ya, tidak mengucapkan basmalah gitu. Kalau orang Islam kan mengucapkan basmalah karena atas nama Allah, tapi kita atas nama Yeshua. Jadi bismi Yeshua gitu. Nah itu memang diajarkan Yeshua. Walau bagaimanapun kita tidak bisa dipersalahkan karena ada dalil tentang itu. Ya, jadi terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Saya tetap bertahan menjadi Kristen sementara ini sampai saya melihat bukti-bukti nanti kemudian ya kita akan berlomba dalam pertandingan iman.
nah, akhir zaman nanti siapa yang benar, ya apakah penjelasan Bang Zuma atau apa yang saya pahami tentang keristenan. Ya nanti kita lihat nanti aja. Oke, yang lain silakan lanjut. Saya rasa cukup. Tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan kepada saya, monggo yang lain saya terima. Silakan. Baik, Bang Ardiansa silakan Bang Ardiansa. Ya, aku kalau Bang Zuma udah masih sholat ya masih sholat. Tapi mungkin di sini ada guru-guru saya dulu lah, masa yang bocil duluan sih. Silakan Pak Desugi. Pak Desugi, Atau Pak Desugi silakan. Gurunda Moto, silakan. Pak Charlie mungkin mau masuk dulu. Wah, pada ketiduran nih. Silakan, Fadal lanjut. Jangan dong. Moreh, duluan Moreh. Enggak, Fadal lanjut, Abang. Waduh, jadi mohon maaf ya, saya bukan bermaksud kurang ajar ya, mendahului ya. Cuman begini Pak, ayo jadi pinter. Kalau Bang Zuma itu kan memang beliau sangat-sangat hafal ya kan dalam ranah Bible gitu kan, sehingga berdiskusi menggunakan yaitu dasar itu tadi Bible. Setelah dibacakan kemudian banyak orang-orang Kristen yang menafikan ayat itu. Oh, itu ayatnya begini, maksudnya begini. Nah, artinya ayatnya itu sebenarnya dibantah sendiri gitu loh Pak, dibantah sendiri. Tetapi kalau ranah saya di sini adalah justru dasarnya itu yang saya kritisi Pak. Itu untuk membuktikan bahwasanya keimanan Anda itu berdiri bukan berdasarkan sesuatu yang benar. Nah, itu bisa saya buktikan. Jadi dasar iman Anda itu yang saya kritisi Pak. Di situ. Menurut Bapak gimana? Lanjut, silakan. Ya, Kristenan sejatinya tidak bisa disebut sebagai agama yang harus diimani. Ya, kalau menurut saya ya, tidak Kristen lain. Karena Yesua adalah manusia. Pertama itu dulu ya. Karena Yesua manusia, dia tidak bisa menjadi theos, sesuatu yang tidak terlihat, yang perlu menggunakan iman untuk mempercayainya. Ya, karena ada kisah yang dicatat mengenai Yesua. Ya, saya nggak bilang itu firman Tuhan ya. Itu setara dengan sirah misalnya. Ya, saya percaya apa yang dituliskan menurut penulis misalnya begini, ya saya percaya. Toh juga tidak membangun sebuah teologi ya, kecuali satu-satunya teologi yang dibangun hanya oleh Yohanes ya, oleh Yohanes bahwa itu firman yang tadinya ada bersama-sama dengan Allah kemudian menjadi manusia, menjadi daging. Nah itu saya bisa katakan itu tafsir, tapi catatannya apakah itu catatannya tidak memenuhi kaidah penulisan sama seperti hadis misalnya yang memiliki metode yang ketat, ya saya nggak peduli ya dengan metode itu karena nggak sama metodenya. Yang saya percaya adalah isi beritanya, bukan keakurasian teks-teks yang dimaksud. Kayak misalnya begini ya, saya baca tentang biografinya siapa gitu, yang nulis siapa, saya nggak tahu siapa penulisnya, tapi saya tahu tokohnya misalnya tentang Soeharto ya. Apa yang saya baca saya percayai, misalnya dituliskan Pak Harto membunuh 2 juta orang gitu misalnya menurut tulisannya gitu ya, saya percaya aja walaupun saya tidak melihat. Saya tidak percaya berarti harus mengimani ya, saya percaya aja misalnya bahwa Yesua mati, oke. Yesua menyembuhkan orang yang sakit, oke, saya percaya. Tapi tidak serta-merta menempatkan Yesua sebagai yang maha tinggi atau sebagai pencipta, nggak gitu kalau saya. Jadi ya udah, informasi itu saya terima. Pokoknya intinya diimani aja ya Pak ya, meskipun nggak ya kan saya nggak bilang diimani aja. beriman itu hanya untuk sesuatu yang Oke, saya ganti narasi saya. Dipercayai aja intinya ya. Ya saya percaya. Iman Iya, itu kan hanya pada yang batinnya saja, yang gaib. Ya. Gitu. Kalau saya, ya kalau Yesua kan bukan barang gaib gitu. Dia Ya, empirik. maksud saya intinya Bible itu meskipun nggak jelas dari mana, pokoknya dipercaya gitu aja ya intinya ya.
Contoh gini deh. nggak jelas dari mana juga Mas Ardi. Oke, contoh gini. Bapak percaya nggak bahwasanya Yesus itu disalib? Coba mari kita dari situ. Percaya nggak? Percaya. Oke, di mana ayatnya? Ayo kita buka di sini. Baik. Mari kita buka di sini. Bapak sebutkan aja. Bapak sebutkan, saya bantu dari sini, Pak. Silakan sebutkan ayatnya di mana. Saya bantu dari sini. Oh, saya nggak hafal ayatnya, tetapi kan Gak apa-apa, Pak. Gimana? Matius, Markus, Lukas? Nah, saya bantu, Pak. Yesus disalib. Bang Ardiansa itu ada Bang Charlie juga, mungkin bisa dibantu referensinya. Bang Charlie, monitor, selamat sore. Boleh. Ya, ada bantu juga mungkin Bang Ayu jadi pintar biar cepat. Yesus disalib. Nah, ini ayat Yesus disalib biar lengkap ya. Nah, ini Pak. Ini percaya nggak Pak? Dari Lukas ini, Bapak percaya nggak Yesus disalibkan ini? Bapak percaya nggak sebagai suatu kebenaran atau kebenaran yang absolut atau kebenaran yang tidak absolut ini Pak? nggak ada kebenaran absolut kan? Oh, berarti belum tentu benar ya Yesus disalibkan, sepakat ya? Ya, belum tentu benar kan? Enggak, saya bilang gitu. Kebenaran itu tidak pernah absolut sampai ada kebenaran satu lagi yang membuktikan sebaliknya. Itu ya, oke. Saya tanya, Yesus disalibkan ini kebenaran yang pasti benar atau yang belum pasti benar? Nah, gitu aja deh. Saat ini menjadi kebenaran dong. Saat ini menjadi kebenaran. saya, oke, ya. baik. Yesus disalibkan ini. Menurut Bapak, Lukas menulis Yesus disalibkan ini sumbernya dari mana, Pak? Sumbernya tentu saja dari banyak hal ya. Lukas itu kan melakukan observasi ya. Banyak catatan tentang penyaliban Yesus itu banyak sekali catatannya. Baik catatan atau juga ke kisah-kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut, menurut saksi mata. Banyak hal yang dari oleh Lukas. Dari siapa Pak? Aku tulis dulu Pak. Dari ya, saksi mata. Oke, gini, kalau kira-kira menurut saya sumber-sumber yang menjadi sumber primer dari penulisan Lukas atau menurut lain adalah pertama ibunya Yesus sendiri. Oke, ibunya Yesus. Aku dari ibunya Yesus gitu ya. Ibu Yesus. Oke, kedua Yesus. Dari mana Pak? Ya ada saudaranya Yesus, Yakobus kan dari saudaranya Yesus juga. Dari Yakobus. Oke, terus? Lalu dari ke-12 murid. Dari 12 murid, terus Maria Magdalena, dari Lazarus, dari tentara yang Magdalena. Oke. Oke, cukup segini aja Pak. Pertanyaan saya sekarang Pak, di mana pernah ibunya Yesus bertemu dengan Lukas? Maksudnya Lukas bertemu langsung dengan ibu Yesus, nanya-nanya gitu? Loh, kan saya tadi tanya, Lukas tahu dari ibu Yesus, Bapak bilang Lukas tahu dari Yakobus. Mas Ardi, pelan-pelan ya, dengerin ya. Gimana? Sumber primer itu dari keempat tadi yang ditulis, itu merupakan sumber ini. primer. Ini kan? Ya, walaupun lebih banyak dari itu ya, ada tentara Romawi juga yang menombak Yesus misalnya, yang menangkap Yesus, membawa ke mahkamah agama, membawa kepada Pilatus, itu kan saksi-saksinya, ya kan? Iya. Lalu mereka tidak bercerita kepada Lukas. Oke. Nah, berarti yang menceritakan kepada Lukas, kepada Lukas siapa Pak? Lukas ini informasinya dapat dari mana gitu loh. Mari kita ulik mulai dari situ. Lukas ini informasinya tahu bahwasanya Yesus disalib. Ini kita soal penyalipan aja ya, jangan kemana-mana ya. Karena kalau kemana-mana kontennya terlalu lebar, betul ya. Jadi kita fokus ke satu aja. Nah, pertanyaan saya, Lukas ini menerima informasi Yesus yang disalib itu tahu dari mana Pak? Ya, dari catatan-catatan telah ada sebelum Lukas ada ya. Sebelum ditulis Lukas ada catatan-catatan itu. Ada catatan. Berarti ini bukan dari sini ya, bukan dari sini. Saya hapus ya. Itu sumber primer, yang catatan itu sumber sekunder, paham ya? Oke, berarti yang catatan itu ini sumber primer ya. Oke, yang catatan ini katakanlah A gini ya. Dari catatan gitu ya. Dari catatan siapa, Pak? Banyak gini loh.
seperti halnya dijelaskan oleh Islam bahwa ini hasil wartawan misalnya ya. Nah, Ya. apakah Yesua dan proses penyaliban bukan sumber berita? Tentu sumber berita kan. Tunggu Karena dulu, Pak. itu- Maksud saya ini dari catatan orang gitu ya? Orang ya? Dari catatan orang gitu. Siapa saja mencatat tentang kejadian sebuah peristiwa itu banyak orang yang mencatat karena ini. Nah, penting. pertanyaan saya, Pak. Orangnya ini siapa namanya? Ya kita nggak tahu dong, Mas. Nah, itu putus di situ namanya, Pak. Karena Informasi saya yang udah bilang tadi Mas Ardi gini, semangat tunggu sebentar. Mas Ardi selalu salahnya di sini ya. Mas Loh, Ardi selalu salah yang salah. selalu mempersandingkan ya proses pencatatan Injil dengan hadis. Jangan disamain. Oh, enggak, Pak. Mohon maaf, Jangan disamain. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf nih ya. Aku contohkan ya, Pak. Aku contohkan. Mohon maaf sekali ya. Aku contohkan, Pak. Contoh nih. Contoh. Ini karya tulisku, Pak. Contoh ya kan. Di sini kan ada daftar pustaka, bener nggak? Daftar pustaka itu kemudian Mas Ardi zaman dulu nggak ada. Ya, Metode sabar dulu. Iya, itu nggak sabar. ada. Iya, saya tahu. Nggak Makanya ada. itu makanya saya jelaskan dulu gitu loh, Pak. Saya Ini jelaskan kaidah dulu. penulisan 2000 tahun lalu Mas Ardi. Jangan disamain dulu. Nanti- Iya, saya paham. Maksud saya begini loh, Pak. Saya nggak ngomong soal daftar pustaka ini, soal tulisan ini saya nggak ngomong ini kan, saya nggak ngomong ininya. Tetapi konsepnya, Pak, konsepnya adalah ketika Lukas ini mencatat, memberitakan kepada kita semua bahwasanya Yesus disalib. Nah, kira-kira Lukas ini apakah mengambil catatan dari orang ini, orang yang jelas atau orang yang tidak jelas? Menurut Bapak yang mana? Itu persoalan berbeda karena gini Mas Adi selalu mensejajarkan dengan pola metode hadis itu. Loh, enggak, tunggu dulu. Jangan ke hadis dulu, Pak. Jangan ke hadis dulu. Iya, karena gini soal bisa dipercaya apa enggaknya itu siapa yang tahu. Kalau intinya gini, kita harus percaya dulu sama Lukas. Lukas orang kredibel, dia murid Paulus, dia kredibel ya. Kredibel dipercaya bahkan oleh Papias, oleh Bapak Gereja tidak dipersoalkan soal tulisan. Ya, tunggu Lukas dulu. ini. Maksud saya Nggak gini, ada Pak. Jurnal, nggak ada tulisan yang membantah tulisan Lukas. Harusnya rame dong. Iya, sabar. Maksud saya gini loh, Pak. Untuk urusan percaya itu, untuk urusan percaya itu nanti dulu ya, Pak ya. Nanti dulu. Silakan nanti percaya atau nggak percaya nanti dulu. Yang penting nilai akademisnya itu ada dulu gitu loh. Kalau ternyata nilai akademisnya nggak ada ya sudah gitu loh. Urusan Bapak mau percaya meskipun nggak akademis itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Paham nggak, Pak? Nah, kita kejar nilai akademisnya dulu gitu loh. Paham nggak, Pak? Oke, dari catatan orang, menurut Bapak, Lukas ini mencatat dari catatan orang ini orang yang jelas atau orang yang tidak jelas? Coba dijawab dulu gitu loh. Loh, saya nggak ada di lokasi saat itu. Yang harus Oke. dipercaya adalah begini sebentar Mas Ardi. Iya. Kita percaya kepada Lukas bahwa Lukas orang yang kredibel, maka apa yang diputuskan Lukas untuk dimasukkan ke dalam catatan Injilnya berarti kredibel menurut Lukas. Nah, kita percaya kepada Lukas, gitu loh. Jadi kita percaya sama penulisnya, sama Lukasnya, bukan percaya siapa orang. Kita nggak tahu kok gitu sih cara. nggak akan Berarti gitu malah. berarti Lukas ini kan Bapak bilang itu kredibel menurut Lukas gitu, betul? Ya menurut Lukas begitu. Nah, Makanya ukuran dengan oke, seksama. mari kita analisis, Pak. Mari kita analisis. Ukuran kredibel atau tidaknya itu menggunakan instrumen apa? Silakan. Loh, Mas Ardi Nah. pertanyaan ini pertanyaan Susah seolah-olah memang. dilakukan di zaman sekarang. Gak usah ketawa Mas Ardi. Ini Gini, ini Pak. akademis. Loh, Kamu justru kalau bicara soal gini ya, ini catatan 2000 tahun lalu, catatan kuno. iya, saya paham, Pak. Saya paham. Kalau Justru gini, kita sedang Mas Ardi, kita sedang menelaah dan juga sedang menelusuri historisitasnya penulisan dari Lukas ini gitu loh, Pak. Nah, Lukas ini bahkan kalau saya bisa tembak langsung, Lukas ini tidak ditulis oleh Lukas. Saya punya datanya loh, Pak. Tapi saya nggak mau ke situ dulu. Nggak ada masalah ditulis oleh siapa. Begini loh, ya. Iya, Pertama makanya begini. itu. Loh, Berarti bukan dari sebentar. Lukas kan? Mas Ardi sebentar ya. Ya, silakan. Lukas ini dipercaya oleh Kristen, dia adalah murid dari Paulus ya, murid Paulus yang merupakan bagian dari ke-70 muridnya Yesus ya, yang pernah diutus oleh Yesus sebelum, tapi itu ring kedua. Bisa jadi itu para tabiin ya, bukan sahabat ya. Nah, Lukas ini mencatat apa yang menurut dia
benar karena telah ada catatan sebelumnya, ada catatan Markus lebih dulu ada. Nah, catatan Lukas ini kan nggak lengkap, nggak memberitakan siapa Yesua. Nah, Lukas ini mencoba membuat tarikhnya. Ya, dia harus komprehensif mencatat tentang Yesua. Makanya sumber-sumbernya jauh lebih banyak daripada catatan ini sebelumnya. Makanya saya bilang, oh soal kejadian Yesua atau Elizabeth ngobrol sama Maria ibu Yesus, itu kapan terjadinya? Kalau Lukas nggak hidup sejaman misalnya, atau dia nggak pernah ketemu langsung, pasti catatan itu pernah diceritakan oleh kepada Yakobus misalnya, atau kepada Yakobus cerita kepada Petrus, Petrus cerita kepada Paulus. Itu kan biasa, kalau dicatat maka akan muncul metode seperti hadis, telah diceritakan kepadaku, kepada ini diceritakan kembali oleh seperti, tapi metode ini tidak digunakan oleh metode pencatatan Injil gitu loh. Tetapi saya percaya ada dong, nggak mungkin Lukas main tulis-tulis aja tanpa dia menganggap itu sesuatu berita yang kredibel. Nah, bagaimana tahu kita kredibel atau enggak? Tidak ada perdebatan soal tulisan Lukas yang terjadi. Misalnya ada perdebatan sampai menimbulkan konsili bahwa Lukas sebenarnya tidak termasuk Injil kanonik, dia nggak layak. Tapi ada perdebatan, nggak ada rekor beritanya tentang itu. Jadi nggak usah dikorek-korek gitu, Mas Ardi. Itu nggak akademis malah kalau gitu. Itu pola sekolah barat yang sebenarnya nggak perlu ada. Baik, oke, gini, saya tanggepin ya Pak. Saya tanggepin ya, gantian ya. Pertama nih Pak, kalau saya sudah lari ke sini, pertama saya sudah bawa data Pak. Catholic Identity ini bukan apa Wikipedia ya teman-teman. Oke. Ya straight to the point aja Mas Adi supaya nggak lama. Ya, sabar. Tenang aja Pak. Juga soalnya. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain Pak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tidak diketahui secara pasti, itu yang pertama. Tidak diketahui secara pasti. Kemudian kita cek di sini Catholic resources.org, Katolik nih Pak. The synoptic problem. Ini ya, the synoptic problem. Ternyata Lukas itu Pak, ini saya kasih tahu, makanya jangan, kalau nggak tahu itu saran saya itu jangan berasumsi liar gitu Pak. Saya nggak tahu. Ya sabar. Lukas ini Pak ngambil dari Markus, ngambil dari sumber Q atau Quell, ngambil dari sumber L. Oke ya. Jadi Lukas ini mengadopsi dari Markus Pak. Dan Lukas mengadopsi dari sumber Q. Q ini siapa? Q ini adalah yang diduga perkataan Yesus. Ingat ya, dugaan, hipotesis ini Pak. Hipotesis nih. Hipotesis itu dugaan. Ya. Hipotesis, dugaan. Dan juga L ini adalah sumber yang hanya ada di Lukas, yang nggak ada di Markus, yang nggak ada di Matius. Paham Pak? Ya, paham sekali saya. Nah, dan ternyata banyak sekali Pak kopi-kopian yang dari Markus ini dihapus oleh Lukas. Tunggu ya. Lukas ya, kita buka Lukas. Kita cek di sini. Tuh, The Gospel of Luke. Catholic resources.org ini kita soal transmisi Pak, jangan ke keyakinan dulu ya. Soal yakin apa enggak urusan Bapak, bukan urusan saya. Saya hanya nembak di sisi akademis atau enggaknya gitu loh. Kalau memang zaman dulu enggak akademis, selesai kita. Oke Bang Ardi, zaman dulu enggak akademis, selesai kita. Kan gitu kan. Nah, coba kita cek di sini. Di sini ada narasi Jesus family thinks he's crazy. Jadi menurut keluarganya Yesus itu gila. Ini dihilangkan oleh Lukas, omitted Pak. Omitted oleh keduanya, oleh Matius dan oleh Lukas. Bayangkan coba. Tuh. Dihilangkan, omitted Pak. Ada nggak ayat di ini Markus 3 ayat 21. Kita buka ya, Markus 3 ayat 21. Oke ya. Kita cek ya. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka keluarganya, iya Yesus tidak waras lagi. Ini dihilangkan oleh Lukas. Iya. Mas Ardi dihilangkan ya, oleh Mas Ardi Lukas.
Gini, Tunggu dulu. Mas Adi itu Sabar Pak. hanya konsep. Saya Bentar, selesaikan dulu Pak. Saya udah mau pergi ya. Mas Adi hanya fokus pada kritik. Kok Bapak mau menjelaskan itu? Bapak nggak ada datanya, saya ada kok. Bapak mau menjelaskan gimana ini? Aduh, ini Mas Adi kan nggak tahu saya sekolah di mana, Mas Adi nggak tahu ya. Saya paham. Bapak juga nggak tahu saya SMA di mana kan nggak tahu kan? Makanya sebentar ya. Makanya jangan buat saya nggak tahu ya. Yang Mas Adi tidak tahu adalah kenapa tujuan Injil itu dicatat. Itu dulu tujuan para Oke, penulis. kalau Bapak lari ke Injil, saya bukakan ini. Saya bukakan ini ya. Jangan, saya setiap belum selesai ngomong lah, udah dibantah lagi. Ya udah, silakan. Mestinya kan Mas Adi kan bertanya saya yang Kristen. Mas Adi Ya udah, tanyakan silakan. Saya udah Lukas jelaskan nulis kan ya. untuk Theophilus, bukan untuk jadi kitab suci. Mari kita Memang buktikan ya, apakah ngomong ada Injil di ya, sini? Kang Sugini Mari kita berulang-ulang, buktikan. Masih diulang-ulang lagi. Ini saya udah berani merendahkan diri, menganggap silakan. sejajar dengan wartawan. Ya udah, silakan, itu Pak, silakan, Pak. harusnya nggak usah Silakan Pak, diulang-ulang lagi. silakan. Ya, kalau ini Silakan, tulisan Pak. wartawan bisa salah. Udah, itu nggak usah diperdebatkan. Iya, Kenapa silakan. isinya dipercaya? Loh, saya tidak mempercaya itu bahwa setiap kata muncul dari tuntunan Roh Kudus. Saya nggak percaya itu. Jadi jangan ini salah orang kalau berdebat soal ini ke saya. Iya. Ya lanjut Saya Pak. mengambil intisari dari apa yang disebut dengan Injil. Ya, Injil Iya. itu ditulis misalnya begini. Apakah ada catatan tentang Yesus waktu kecil? Tentu ada dong. Yesus ini kan selebritis. Pasti ada yang nulis tentang kecil. Waktu Yesus tawuran, pertama kali mimpi basah misalnya, pertama flirting sama cewek tetangga. Pasti ada. Tetapi apakah itu mampu membangun keimanan? Ya, kalau penulis Injil merasa itu tidak punya relevan dengan keimanan, maka tidak harus memasukkan. Seperti misalnya Yesus dianggap gila sama saudara-saudaranya, karena itu tidak membangkitkan iman, dan memang harus ditulis yang bagus-bagus aja, karena itu buku ini tujuannya memang untuk membangkitkan iman. Jadi kalau soal itu dipersoalkan, aduh, saya berani bicara ya, bahkan Yesus pernah pacaran, ya nggak ada masalah. Yesus pernah pacaran sama tetangga sebelah, Pak, pernah sabar. tawuran dengan RT sebelah. Oke, Nggak ada masalah iya. buat Oke, Jadi, saya tanggepin ya, Pak. Saya tanggepin ya. Oke ya, Pak. Halo, suara saya jelas nggak nih? Itu udah berkali-kali Mas Ardi sampaikan itu, saya selalu nonton, dan itu aduh nggak saya banget itu, Mas. Tunggu dulu. Belum ke situ. Arah saya bukan ke situ, Pak. Arah saya ke sini. Ini kan di sini ada tulisan Archeto Evangelio. Apakah Injil dari Evangelio, Pak? Apa maksud pertanyaannya apa ini? Tadi Bapak bilang Injil. Apakah Injil itu dari Evangelio? Oh enggak, Injil mah ahli bahasa aja supaya pembacanya menjadi mudah Berarti aja. berarti bukan Injil kan? Berarti Evangelio kan? Iya, Evangelio aja. Lah ya Jadi, sudah, Evangelio, pakai Evangelio, jangan pakai Injil. Oke, sekarang kita ke sini, Pak. Saya punya datanya lengkap. The Gospel of Luke, Catholic Resources, ini dihilangkan sama Lukas. Sedangkan kata kitab Anda sendiri, nih di Wahyu 22 ayat 18-19, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Mas, itu terlalu mudah. Aduh. Itu Wahyu bicara tentang pewahyuannya, nggak boleh ada yang nambah, nggak boleh yang ngurangin, nggak bicara soal kitab kanon atau kitab Injil. Bahkan Yohanes aja nggak kanon pernah mana? tahu bahwa Bapak kalau bilang ke kanon nanti kena lagi. Loh, Kalau sebentar, saya tanya, Mas Adi gini, Mas Adi menggunakan ayat itu seolah-olah kalau menambahkan mengurangi Tuhan akan menambahkan malapetaka. Itu semua Kristen juga salah paham. Nah, saya ini menjelaskan sama Mas Adi, semua Kristen salah paham. Jangan gunakan pendekatan Kristen ya. Yang dimaksud menambahkan atau mengurangi lalu akan mendatangkan malapetaka, itu nubuatan-nubuatan yang dituliskan oleh Yohanes. Itu bukan berarti menambahi mengurangi Injil. Aduh, nubuatan. Ini bukan nubuatan, Pak. Ini perkataan, Pak. Bukan nubuatan ini, Pak. Perkataan ini, Pak. Ya, bukan ini kan nubuatan. Wahyu ini kan perkataan nubuatan. Wahyu bahkan tadinya nggak dimasukin dalam Injil bahkan. Oh, Wahyu ini. berarti Amsal juga nggak Amsal juga boleh ya ditambahi ya. Jangan menambahi firmannya, boleh kan intinya kan. Jadi kalau ada satu orang nanti, Ya kan udah dijelasin bahwa Injil bukan firman Tuhan. Kenapa terus-terusan begitu? Sabar. Iya, sabar. Berarti nanti kalau ada Profesor Doktor Gabrul mengurangi narasi dari Lukas, boleh nggak, Pak?
Ya Lukas bukan firman Tuhan, gimana? Iya, boleh Salahnya kan di berarti mana? kan? Ya intinya boleh kan Salahnya di dikurangi. mana? Salahnya di mana? Kalau saya udah jelasin bahwa Lukas bukan firman Tuhan. Harusnya Iya, berarti intinya clear kan dong. suatu saat nanti, ini kan ada berapa ayat ini? Lukas kan ada 43 ayat. Suatu orang nanti dipotong sampai ayat 39 gini boleh nggak, Pak? So what? Kenapa? Kenapa? Oh, boleh, luar biasa. Lo kok ketawa? Boleh, Makanya gini bagus. ya. Bagus. Saya jelas ya bahwa kita perjanjian baru bukan firman Tuhan. Jadi mau diapain itu jangan Anda menyakiti Kristen yang dengan lainnya kalau lain begitu. yang firman Tuhan. Iya, Itu Pak. jelas Iya, ya saya nggak lebih apa-apa, muda, Pak. makanya gini. Ya intinya gini kesimpulannya, meskipun Lukas ini nggak ditulis oleh Lukas, meskipun Lukas ini dapatnya dari orang nggak jelas, intinya tetap dipercaya, kan gitu. Loh, kalau ada catatan lain yang menyatakan bahwa Yesus misalnya di Injil ketemu di Injil ya, misalnya Injil yang sejaman dengan tulisan itu. Jangan atau bilang bahkan Injil, lebih Pak. muda. Ewangelio Dari kitab abad- Anda, bukan Injil. Evangelion dari abad pertama, catatan-catatan yang sama kunonya. Lalu menyatakan bahwa Yesua tidak disalibkan, yang disalibkan yang serupakan. Oke, saya pasti percaya itu, gitu loh. Lah Tapi Barnabas bukan- itu? Lah Barnabas itu kenapa nggak percaya? Barnabas berasal dari mana? Dari Injil abad berapa? Basilides. Basilides? Ayo. Loh, Injil catatan Basilides? Itu lebih tua dari 4 kitab kanonik itu. Gimana? Saya percaya kalau memang itu menuliskan hal yang dimaksud itu, saya percaya aja. Emang Lah, kenapa? dasar Bapak percaya itu apa? Coba saya ingin tahu variabel kepercayaan Bapak itu, coba saya akan tulis di sini. Variabel kepercayaan Bapak nih. Variabel kepercayaan Bapak itu apa? Loh, penulis itu haruslah di-recognize ya sama Bapak Gereja. Misalnya seperti kenapa Penulis harus dikenal oleh Bapak Gereja dan di-endorse oleh sebagai Bapak tulisan benar. oleh Bapak Gereja. Oke, 1, 2. Ya itu dulu aja. Oke, 1 dulu ya. Berarti cuman ini kan variabelnya, nggak ada variabel lain kan? Banyak lah. Misalnya Oke, yang gini, 2 sekarang. Kalau banyak 2 aja, Pak. ketokohannya ketokohan yang empiris. Ketokohan empiris. Oke, ketokohan empiris. Udah ya, Benar, cuman Lukas 2 ini ya. Memang tokoh empiris. Penulis Injil adalah tokoh empiris, bukan dari entah berantah. Gereja, Oke, pertanyaan saya, Pak. Apa otoritas Bapak Gereja sehingga ini menjadi kepercayaan bagi Bapak? Otoritas Bapak Gereja di kekristenan apa? Kekristenan tuh nggak menerapkan otoritas. Gak ada. Benar. Ini gimana diskusinya ini? Oh, nggak ada otoritas kok. Kalau bicara gini, Capek. otorisasi gereja ya zaman itu tuh belum ada ya. Pertama gereja Kok itu belum ada? terpercaya. Yesus rupanya nggak punya otoritas, Pak. Yesus nggak punya otoritas. Kenapa mesti bicara Yesus kalau memang yang kita bicarakan ini sirah loh. Ini Ardi ini balik lagi ke seolah ini firmannya Yesus. Aduh, telat memang nih. Telat. Mas Ardi ini gini ya. Mas Ardi itu selalu meminta validasi dari Yesus. Iya beda ini bukan tulisan yang harus divalidasi oleh Yesus. Yesus tidak pernah tahu bahwa kisahnya ini dibukukan, nggak tahu dia. Mana bisa dia jujur, memvalidasi? Dia bagus. tahu aja enggak. Gimana sih? Jadi ini percuma Anda ngomong sama tahu Mas nggak, Ardi Pak, itu. kalau nama Senjatanya penulis itu kalau Mas Ardi ditambahkan bicara nanti, dengan Pak? Kristen lain, oke silakan. Ini salah orang kalau bicara sama saya. Saya jelas. Saya mau tanya, Anda tahu nggak kalau nama-nama penulis itu nanti dibubuhkan di abad keempat itu? Tahu ya? Waduh. Ya. Kalau soal itu mah, aduh, ini kan pelajaran saya dari awal Ya masuk. enggak, saya cuma tahu atau enggak gitu. Kalau tahu alhamdulillah. Ya, saya kan udah bilang bahwa murid-murid Yesua waktu dia mengabarkan Injil sampai ke Syria, ke Mesir, itu nggak bawa-bawa buku Injil ya, buku Injilnya belum ada kok. Gimana sih? Oh, artinya Anda tahu bahwa nama-nama kayak Matius, Yohanes, Lukas
Markus itu ditambahkan di kemudian hari kan begitu. Bukan ditambahkan, dari dulu juga nggak ada signaturisasi ya. Tapi dari kesaksian, misalnya Papias menyaksikan pada abad kedua, Papias menyebutkan bahwa Matius menuliskan Injilnya. Walaupun Injil yang ditulis Matius itu menggunakan bahasa Ibrani, yang sampai detik ini tidak ditemukan proto evangeliumnya Ibrani itu tidak pernah ditemukan. Tetapi yang ditemukan yang paling tua adalah bahasa Yunani, berarti ya, Injil yang berbahasa Yunani adalah ahli bahasa. Enggak, saya heran kepada Bapak. Ketika Bapak menerangkan kepada kami variabel kepercayaan Bapak itu adalah penulis harus dikenal oleh Bapak gereja. Kemudian saya tanya kepada Bapak, apa otoritasnya Bapak gereja? Oh, Bapak gereja nggak punya otoritas. Berarti Bapak sedang mempercayai suatu kitab yang notabene tidak diotorisasi oleh siapapun juga. Supremasinya nggak ada. Loh, Gitu. itu kan Jadi ada pas proses kanonisasi ada dong. Itu kan ada proses ini kanonisasi. dong. Sekarang saya tanya, pada saat proses kanonisasi itu, apa haknya bapak-bapak gereja untuk memilah dan memilih ini masuk kanon dan ini deuterokanonika atau apokrif? Apa haknya bapak gereja? Ya namanya konsili kesepakatan itu kayak istimewa ulama. Kesepakatan, berarti sepakat ya, ini sepakat, gitu berarti aja. ini Misalnya adalah seperti gini. berarti sabar Pak, sabar. Quran itu istihadi atau Ya, sabar. Sabar. taufiqi. Itu kan Sabar, Pak. ijma apa gimana itu kan pasti ada istimewa Oh ulama. enggak, Beda, kalau itu Mas. kalau taufik istimewa ataupun Ngarang aja Bapak ini. ijma ulama itu dasarnya harus jelas, tidak boleh bertentangan dengan hadis dan Quran. Quran itu tauqifiyah, Itu Pak. Kalian metode Islam seperti itu, metode Quran Kristen itu enggak gitu. Quran itu tauqifiyah. Metodenya beda. Jadi Loh, gini, saya nggak menyamakan metode Quran. Saya nggak menyamakan metode Quran. Saya hanya menggunakan metode-metode yang bisa diterima akal, gitu loh, Yang Pak. layak, Contoh. yang- menurut akal kalian ini kan beda cerita. Nah, ya Ini makanya sama saya ingin 100 menguji tahun akal bedanya Bapak loh. di sini, gitu loh. Mari kita buktikan, gitu loh. Mari kita buktikan bahwasanya bapak-bapak gereja itu haknya itu kok bisa memilah dan memilih, oh ini firman Tuhan, oh ini bukan firman Tuhan, sehingga masuk apokrif, sehingga masuk deuterokanonika. Mana ada Bapak gereja menentukan ini firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Loh, Aduh. lah buktinya Gimana? Loh, gimana? Lah apokrif itu apa itu? Kamu pinter loh, Ardi. Loh, Nggak ada, bukan Gimana? soal Lah itu. apokrif itu apa? Apokrif. Gini, apokrif ini soal seperti gini. Saya jelasin ya, Ardi. Ya, ketika Bukhari menentukan hadis dari 600.000 Bukhari lagi. Apokrif, Pak. Lalu disahihkan hanya 6.000 saja, berarti kita percaya dengan kredibilitas Bukhari. Oh, itu ada sanatnya. Lah itu dikonfirmasi Iya, itu- melalui itu- sanat. Nah itu metodenya Islam, metode penetapan hadis. Nah metode Kristen nggak sama. Saya nggak Mau menyamakan menuntut sama, dengan ya, metode nggak bisa- Islam, nggak Pak. bisa Tetapi ditunjukkan. kebetulan metode Nggak sama, Islam, Mas Adi, nggak dengerin sama. dulu. Nggak Kebetulan perlu metode didengerin, karena saya tahu maksudnya Mas Adi itu Kebetulan- menggunakan standarnya Islam. gini yang nggak Pak, nggak gini. masuk, nggak ma- nggak- Gini nggak- Pak, nggak masuk. Oh. gini Pak. Aduh. Kebetulan metode yang digunakan oleh Islam itu sangat ilmiah. Ya nggak masalah, itu kan metodenya Islam. Nggak ada masalah menurut Islam tidak ilmiah, tetapi metodenya ada. Jadi jangan pertanyakan, oh dari mana? Ya iya, legitimasi. Nggak jadi perlu intinya dipertanyakan, intinya begini kan itu Nah, kan begini, dari Mas Adi, kanon kalau kita bapak-bapak menggunakan gereja. logika Sabar kita, Pak, ya, gantian Pak logika kita ya. kita tentang Sabar, nggak usah sanad emosi, dan Pak. hadis. Sabar dulu. Itu tidak ilmiah buat kita karena Iya, apa? iya, Itu, sudah. seperti pesan berantai. Pesan Iya, berantai iya, di mana-mana ada distorsi. Kan bisa aja kalau kita menggunakan Sabar, ini, sabar. ngapain Sabar, kita Pak. mempersoalkan itu, Mas Iya, Adi? sabar Pak, sabar. Saya sabar Jadi gini banget, loh Pak. cuma saya ini udah 16.15, 16.30 saya harus berangkat kerja. Iya, sabar. Ya 5 menit ya Pak. 5 menit ya, sabar ya. Saya nggak bisa telat nih, bisa dipecat Iya, saya. iya. Mohon maaf. Oh, enggak Pak. Tenang aja. Nanti Malam saya aja, belain nanti Bapak malam kalau saya Bapak lanjut. dipecat. Saya pulang kerja jam 11 malam. Nanti kita lanjut lagi ya. Mohon maaf Oh, semuanya, saya bukan ya udahlah, kabur. oke lah. Memang saya Oke lah, harus nggak apa-apa lah. saya harus bekerja. Terima kasih. Oke, mohon banyak. maaf ya Pak ya kalau Mohon agak maaf ya keras. kalau saya agak sedikit keras. Saya juga mohon maaf. Santai. Oke. Enggak apa-apa. Semua. Oke. Ya, Selamat makasih malam. Pak Profesor. Makasih Pak Prof. Oke, baik kita lanjut ya Pak. Iya. Oke.